Selamat pagi Bapak dan tim yang hadir pada pagi hari ini. Bahwa pagi hari ini kita mau share basic hidrolik. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah sebagian pada struktur mesin press, 2. Apa itu hidrolik, 3. Beberapa keuntungan dari mesin hidrolik, 4. Contoh cara kerja hidrolik, 5. Contoh menggunakan hidrolik, 6. Contoh komponen utama pada mesin hidrolik, dan 7 adalah cooling system. Dan tidak kalah penting, ini yang bagi 8 adalah apa yang menjadi perhatian dalam mesin press pada umumnya. Yang ketiga adalah kita akan mengenal lebih dalam, yaitu adalah struktur mesin press. Nah, Bapak pasti sangat familiar dengan mesin press. Bahkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setahun, Bapak pasti besar di press, mulai dari nol. Nah, coba Bapak perhatikan yang color warna kuning. Di atas yaitu ada tangki fluida yaitu untuk oli, reservoir, tangki, dan valve, aktuator, piston, pompa hidrolik, cooling system, filter hidrolik, pipe, flexible hose. Mungkin masih banyak yang kecil-kecil yang belum kita ketahui di dalamnya. Kita lanjut nih. Apa sebenarnya sih hidrolik? Coba Bapak perhatikan dan dibaca dan dipahami dan bandingkan dengan yang di lapangan. Kalau Bapak setelah membaca ini, begitu masuk ke lapangan, oh, inikah hidrolik itu? Oke, coba dipelajari. Kita lanjut adalah keuntungan dari hidrolik. Nah, itu ada tanda tanya, itu ada gambar orang botak. Beberapa keuntungan dari sistem hidrolik, tentunya mempunyai tenaga yang besar, dan hidrolik ini diaplikasikan pada untuk pengangkatan, untuk mendorong benda-benda yang sangat berat, sangat presisi, seperti hidrolik kita yang pakai. Bahkan pada dulu plan kita adalah menggunakan transfer car sebelum terjadi direct line, maka semua sistem menggunakan hidrolik untuk menarik kereta, ya kan, untuk mengangkat. Bahkan di workshop di sana ada jack, bahkan ada hidrolik jack dan macam-macam. Pada slide 6 ini adalah contoh kecil yang mungkin Bapak tidak asing lagi, apalagi yang punya kendaraan bermotor. Pasti punya. Oke, biasanya pakai engkol. Nah, ini ada hidrolik dengan kekuatan yang sudah didesain untuk mengangkat benda berat sampai 4 ton, bahkan 5 ton. Seperti itu. Untuk slide 8 ini adalah contoh. Contoh yang paling sederhana yang sering kita jumpain di lingkungan bisnis, yaitu tempat pencucian mobil. Bila Bapak-bapak mencuci mobil, ya kira-kira seperti di slide inilah desainnya dan cara kerja. Di sana ada kompresor, ada panel, ada reservoir, itu isinya oli ya, untuk mengangkat silinder atau hidrolik. Ini adalah aktuator. Aktuator itu sebagai equipmentnya, sebagai penggerak utama, penggerak media. Ya, itu di situ ada silinder valve, ada simbol-simbolnya kira-kira seperti ini.
Mungkin Bapak perlu belajar banyak ini, karena masih banyak kalau Bapak nyari di internet itu cara kerja ini ada. Nah, ini bagian penting. Jadi apa yang sebenarnya menggerakkan hidrolik itu sendiri? Nah, di sini adalah oli hidrolik ini sebagai media, fluida, ya kan, sebagai tenaga media yang berfungsi untuk memindahkan tenaga dari satu tempat ke tempat yang lain melalui ruang atau pipa dalam instalasi hidrolik. Dan oli pun sudah didesain sedemikian rupa untuk atau diperuntukkan spesial untuk hidrolik. Jadi kalau Bapak ketika ganti oli ya harus sesuai dengan work interaction-nya. Tidak boleh pakai olinya mobil, olinya motor. Nah, ini mempunyai spesifikasi tersendiri. Dan di sini adalah bagian-bagian tadi, ada filter, tentunya tidak asing lagi Bapak-Bapak ya. Di motor, di mobil, filter adalah bagian terpenting, adalah untuk menyaring suatu kotoran di dalam silinder. Ketika ada partikel-partikel kecil, bila mana oli ini tidak diganti, maka laju fluida itu akan terhambat sehingga pressure tidak mencapai target yang kita inginkan. Dan ini harus diganti setiap periode yang sudah ditentukan. Di sini adalah sebagai perantara, sebagai ada pipa namanya atau flexible hose. Ini berfungsi sebagai penghantar aliran ke titik yang ditentukan di dalam instalasi hidrolik. Dan ini pun sudah didesain dengan kekuatan tertentu. Dan tidak boleh menggunakan hidrolik ya sembarangan asal dibuat. Jadi sudah melalui uji coba, melalui uji, ya kan, yang sudah ditentukan dengan kapasitas press itu sendiri. Ke slide 13 adalah cooling system. Berfungsi sebagai pendingin oli hidrolik sehingga temperatur oli bisa terjaga sesuai referensi dari vendor mesin. Ya, temperatur tidak boleh lebih dari 40, harus di bawah. Ya, standarnya ketika di Eropa itu adalah 20 derajat. Jadi lifetime oli itu tergantung dengan pendinginan. Ketika pendinginan itu terjaga, maka lifetime oli akan bagus, presurnya akan stabil, seal-sealnya akan ya tentunya tahan lama. Ya, di sini ada dua pendinginan yang menggunakan air, ya kan, dan pendinginan dengan sistem radiator. Radiator itu ada di cooling system, ada di mobil dan sebagainya. Ini adalah contoh umum hidrolik. Ya, jadi mesin-mesin yang menggunakan hidrolik yang seperti sebelumnya tadi, hidrolik adalah mempunyai kekuatan yang luar biasa, ya kan, dan tidak bisa dihalangi. Ya, jadi jangan coba-coba menahan sebuah hidrolik, ya, kalian akan kalah. Contohnya ini ada press, ada apa itu, excavator dan lain-lain. Beberapa mesin press di MKIR menggunakan sistem hidrolik antara lain. Di sini ada mesin press yang tidak asing lagi, Bapak-bapak, dan ada pompa PBB dan masih banyak lagi yang lain. Dan yang terakhir, nah ini yang paling penting untuk menentukan kinerja press, ya kan, untuk operasional jangka panjang,
Tentunya setiap operator, setiap teknisi harus mempunyai kepedulian untuk mengecek kebocoran oli, temperatur oli, filter oli hidrolik, cooling system atau heat exchanger, yaitu kebersihan mesinnya, kebersihan panel kontrol, schedule maintenance yang sudah ditentukan. Bagian terakhir adalah selesai. Dan terima kasih kalau ada masukan dan kalau kata-kata yang kurang tepat, mohon saran. Terima kasih. Selamat siang.